Baik, selamat pagi kepada Bapak atau Ibu, dosen Fisika Dasar K35. Di sini saya Yesha Kila Sudarsono dengan NIM 134242158 ingin mempresentasikan hasil dari tugas LCE, yaitu posternya sebagai output. Di sini saya mengambil tema atau topik yaitu analisis kuantitatif batas toleransi jarak dan sudut pada sistem induktif coupling itu berdasarkan gaya gerak listrik induksi. Nah, oke. Pertama, di sini ada pendahuluannya dulu. Nah, gerbang tol otomatis itu membaca kartu e-tol secara nirkabel melalui induktif coupling, yang mana di medan magnet dari reader menginduksi GGL pada kartu, yaitu hukum Faraday. Nah, sebelumnya saya mengambil topik ini karena permasalahan ini kerap kali muncul di kehidupan kita karena biasanya kalau lewat tol dan ngetap kartu ataupun misal mau ke swalayan dan ngetap kartu ada di gerbang di gardunya itu suka susah dan menyebabkan kemacetan karena gagal kebaca terus. Nah, di sini jika kartu terlalu jauh atau miring, gagal induksi menurun sehingga kartu dapat gagal terbaca dan memerlukan tap ulang. Nah, poster ini menganalisis batas toleransi jarak atau D dan sudut kemiringan atau theta agar GGL tetap di atas ambang minimum dan sistem tetap andal. Oke, di sini rumusan masalahnya yaitu bagaimana model matematis GGL induksi sebagai fungsi jarak atau D dan sudut kemiringan atau theta pada sistem e-tol. Nah, yang kedua adalah berapa batas toleransi maksimum D dan theta agar GGL tetap di atas ambang minimum atau GGL minimum. Nah, lalu yang terakhir adalah bagaimana batas toleransi tersebut digunakan untuk mengevaluasi keandalan sistem e-tol dalam penggunaan nyata. Nah, di sini representasi sistemnya adalah sistem dimodelkan sebagai dua kumparan sesumbu tanpa kontak. Ada kumparan reader atau primer dan kumparan kartu atau sekunder yang dipisahkan dengan jarak vertikal yaitu D. Nah, arus AC pada reader itu menghasilkan medan magnet berubah yang menginduksi GGL pada kartu. Nah, pengaruh jarak dimodelkan dengan medan pada sumbu loop melingkar. Sedangkan pengaruh sudut theta dinyatakan melalui faktor cos theta. Nah, di sini ada modelnya yang gambar ini. Ini ada reader, lalu ini jarak yang D, dan ini kartu, lalu ini sudut kemiringannya. Nah, asumsi penyederhanaannya itu kumparan ideal, medan magnet seragam, lalu medium udara atau vakum. Selanjutnya adalah arus reader sinusoidal, lalu pengaruh sudut mengikuti cos, dan pengaruh jarak lewat medan loop melingkar. Lalu yang terakhir adalah kondisi steady state. Gangguan diabaikan. Nah, di sini ada variabel dan parameter. Nah, di sini ada variabel D yaitu jarak kartu, sudut kemiringan theta, GGL ini, jumlah lilitan, luas kumparan kartu, jari-jari kumparan reader, arus maksimum, frekuensi sudut, permeabilitas vakum, ambang GGL minimum, dan batas toleransi. Gitu. Nah, di sini selanjutnya ada persamaan dan formulasinya. Yang pertama adalah medan magnet pada sumbu kumparan reader. Persamaannya ditunjukkan seperti ini. Nah, yang kedua adalah flux magnetik yang menembus kumparan kartu. Seperti ini persamaannya. Lalu yang ketiga ada GGL induksi atau hukum Faraday-nya itu sendiri. Lalu yang keempat ada model akhir GGL-nya seperti ini. Nah, di sini GGL itu nonlinear terhadap jarak saat jarak bertambah dan turun mengikuti cos theta saat kartu makin miring. Oke. Nah, di sini analisisnya, perhitungan numerik yang saya lakukan berdasarkan model yaitu seperti ini. Dan model numerik yang dipakai adalah R sama dengan 0,03 sebagai dari jarinya. Nah, di sini dan terdapat pembatas yaitu kriteria operasionalnya GGL harus lebih besar sama dengan ambang minimum. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada gambar ilustrasi grafik
Untuk grafik yang pertama, di situ ada jarak kartu ke reader. Lalu grafik kedua, sudut kemiringan atau theta. Lalu grafik ketiga adalah grafik peta grafiknya. Kalau yang biru itu berarti bisa diterima, dan kalau yang kuning itu berarti nggak bisa diterima, dan garis merah di sini adalah pembatasnya. Oke. Nah, jadi kartu yang terlalu jauh atau miring itu sering banget harus di-tap ulang karena GGL turun di bawah GGL min. Nah, jarak itu ternyata lebih berpengaruh daripada sudut, sehingga desain pembaca itu sebaiknya meminimalkan jarak. Lalu model di sini masih mengabaikan faktor seperti pergeseran kartu, resonansi, rugi, dan material penghalang, sehingga ini masih bersifat estimasi modelnya. Lalu penambahan resonansi LC dapat meningkatkan akurasi model dan membuat hasil lebih mendekati kondisi nyata sesuai standar ISO. Nah, di sini ada hasil analisis saya maksudnya. Nah, di sini ada variasi jarak pada theta sama dengan 0. Nah, dapat dilihat di titik 3,3 hasil 1,5. Lalu yang B adalah variasi sudut pada D sama dengan 3 cm. Itu hasilnya batas toleransinya itu GGL tuh ternyata jauh lebih sensitif terhadap jarak daripada sudut. Nah, kenaikan jarak 1-3 cm itu bisa menurunin GGL kurang lebih 58%. Sedangkan kalau kemiringan sudut 0-30 derajat itu cuma nurunin sekitar 13%. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu, dan sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan model ini memang belum sempurna dan masih banyak kekurangannya. Terima kasih banyak atas Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk mendengar presentasi saya, dan selamat pagi.